Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai aktivitas public relation di PT Unilever Indonesia. Kelompok 4 terdiri dari Anifa Permadani, Safira Bakisiaan, Zara Kumaira, dan juga Iin Rosiana. Profil perusahaan PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi produk-produk kebutuhan konsumen. Sejak didirikan pada tanggal 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer goods terkemuka di Indonesia. Unilever telah menemani masyarakat Indonesia melalui produk dari berbagai kategori. Situasi perusahaan ini menggambarkan bagaimana faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi perusahaan. Ini terbagi menjadi dua, internal dan juga eksternal. Yang pertama internal, ini terbagi lagi menjadi dua, orang dan juga non-orang. Di orang, yaitu karyawan tetap, maksudnya adalah semua yang ada di struktur organisasi. Lalu yang non-orang, terdapat aset, gedung, program, dan juga produk. Lalu yang kedua, lingkungan eksternal. Ini terbagi juga menjadi dua, ada makro dan juga mikro. Di makro, yaitu terdapat government dan juga customer yang membeli produk pesaing. Lalu di mikro, terdapat pelanggan, distributor, supplier, dan juga kompetitor. Program CSR Unilever terdapat 5, yaitu yang pertama, Unilever Indonesia distribusikan 60.000 masker N95 melalui Persi dan juga Dinas Kesehatan. Lalu yang kedua, Unilever perkenalkan Refill Station sebagai alternatif belanja lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, kampanye cuci tangan dengan sabun. Ini dari Lifebuoy. Lalu yang keempat, program edukasi kesehatan gigi dan mulut dari Pepsodent. Dan yang terakhir, program pelestarian makanan tradisional dari Bango. Selanjutnya, media tools. Berbagai macam media yang digunakan oleh Unilever sebagai alat untuk mengkomunikasikan brand kepada calon konsumen. Yang pertama ada Aunas Media, media marketing yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya ada aplikasi mobile Unilever, yang kedua website Unilever, dan transportasi perusahaan yang berlogo Unilever. Yang kedua ada share media. Share media adalah media yang digunakan untuk menginformasikan brand kampanye melalui sosial media. Contohnya ada melalui Instagram, Twitter, YouTube, dan juga Facebook. Yang ketiga ada paid media. Media yang digunakan oleh perusahaan di mana perusahaan harus membayarkan sejumlah uang untuk mengambil manfaat dari media tersebut. Contohnya ada reklame produk Samsi, yang kedua ada majalah Buah Vita, dan ada reklame dan juga iklan di televisi tentang Unilever. Yang keempat ada earned media. Earned media adalah media yang dibuatkan oleh audiens untuk perusahaan di mana sebagai bukti kecintaan dan juga perhatian mereka kepada brand Unilever. Contohnya ada kaos berlogo Unilever, stiker Unilever, tote bag Unilever, lukisan di sekolah yang menggunakan tema atau logo brand Unilever. Selanjutnya ada PR tools. Di sini contohnya ada iklan YouTube, reklame Unilever, iklan Buah Vita di majalah, dan juga di televisi. Selanjutnya ada sponsorship. Sponsorship adalah di mana pihak Unilever memberikan sponsor kepada event-event di luar. Contohnya ada World Cleanup Day Kota Bekasi yang disponsori oleh Rinso, Sunsilk Hijab Han yang disponsori oleh Sunsilk, dan juga Heart to Heart yang disponsori oleh Buah Vita. Selanjutnya, PR Tools Event adalah di mana acara yang diadakan langsung oleh pihak Unilever. Contohnya adalah 1. Sunfest Sustainability Festival, yang kedua Festival Jajanan Bango, yang ketiga Ramadan Berbagi, yang keempat Unilever Bright Future dengan tema mewujudkan masa depan cerah bagi masyarakat dan bumi. Dan yang terakhir ada Sustainability Day. PR Tools yang selanjutnya ada exhibition atau pameran, di mana kegiatan pameran bisa diadakan sendiri maupun oleh organisasi lain yang merupakan ajang publikasi yang baik. Disinilah Humas atau PR memanfaatkan pameran untuk memperoleh publisitas. Hal ini diharapkan pers dapat mengabadikan foto pejabat dengan latar belakang stand pameran kita, kemudian untuk ditampilkan dalam media massa. Big Bang Northwest yang memamerkan layanan desain, cetak, dan merek baru dengan membuat stand pameran yang luar biasa tentang Unilever. Selanjutnya ada AISAS. AISAS merupakan alur interaksi antara produk atau jasa yang dijual dengan pelanggan. Mulai dari bagaimana calon pelanggan tertarik dengan produk tersebut, sampai pelanggan akhirnya membeli dan merasakan puas terhadap produk atau jasa yang diproduksi dan akhirnya membagikannya kepada
halayak ramai. Nah, AISAS itu merupakan singkatan dari attention, interest, search, action, dan share. Yang pertama yaitu attention. Di sini contoh attention yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia yaitu pada segmen home and personal care, Unilever Indonesia meluncurkan produk Love, Beauty, and Planet. Sebuah produk perawatan tubuh yang mengusung kampanye Small Acts of Love untuk mengajak konsumen lebih peduli terhadap kelestarian planet bumi. Terus selanjutnya yaitu meluncurkan es krim Walls Brownie Alpukat dengan kampanye Merah Putih Menyatukan Kita dengan tujuan mendorong semangat persatuan masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu 12 merek Unilever juga mengusung kampanye nih. Yang pertama, produk-produknya ini contohnya Dove, Sunsilk, Sariwangi, Sunlight, Pepsodent, Lifebuoy, dan lainnya. Nah, ini mengusung kampanye Setiapku Memberi Kebaikan untuk mengajak masyarakat cermat dalam memilih produk. Selanjutnya yaitu ada interest. Di sini kampanye-kampanye yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia menimbulkan rasa ketertarikan terhadap konsumen kepada produk-produk dari PT Unilever Indonesia itu. Nah, selanjutnya ada search. Search itu ketika konsumen mencari informasi lebih banyak mengenai produk dan kampanye yang dibawakan oleh PT Unilever Indonesia. Lalu selanjutnya action. Action itu berarti konsumen yang memiliki minat terhadap produk yang ditawarkan akan membeli produk-produk tersebut sekaligus melakukan tujuan dari kampanye yang dibawakan. Nah, dengan membeli produk, misalnya nih dengan membeli produk Love, Beauty, and Planet, berarti konsumen itu telah memiliki kesadaran untuk lebih peduli terhadap kelestarian planet bumi. Nah, contoh kedua yaitu dengan membeli produk es krim Walls Brownie Alpukat, berarti konsumen memiliki semangat persatuan untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada share, yaitu setelah konsumen merasakan pengalaman dari pembelian produk dan merasa puas terhadap produk atau jasa yang dibeli, yang ditawarkan oleh perusahaan, maka mereka akan membagikan pengalamannya kepada orang melalui testimoni, melalui email, atau melalui kata dari mulut ke mulut, melalui sosial media, dan sebagainya. Nah, target dari PT Unilever Indonesia ini yaitu semua kalangan usia dan semua kalangan kelas ekonomi. Nah, kenapa begitu? Karena dari semua kalangan usia itu tersedia produk-produk dari PT Unilever Indonesia. Contohnya es krim Walls yang ditujukan untuk anak kecil yang menyukai rasa manis. Lalu ada produk seperti sampo Sunsilk yang ditujukan untuk orang dewasa.